Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki bab nomor 126, hadis nomor 252, yaitu babud dohik, babu ad-dohik. Dohik, ad-dohik artinya adalah tertawa. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang babu at-tabassum. At-tabassum artinya adalah tersenyum. Nah, ini kosakata yang harus kita ketahui. At-tabassum artinya tersenyum. Naik dikit tingkatannya adalah ad-dohik, tertawa. Jadi tertawa ini adalah tingkatan yang lebih atas dari tersenyum. Kalau tersenyum itu tidak sampai membuka mulut terkadang, bahkan tidak sampai terlihat langit-langit mulutnya. Tapi kalau ad-dohik, tertawa, itu bisa terlihat langit-langit dari mulutnya. Maka di bab ini, ma'asyiral muslimin, kita akan belajar tentang adab tertawa. Tertawa yang dilarang itu seperti apa, dan yang diperbolehkan, yang dianjurkan itu seperti apa. Maka kita baca hadisnya, dan insya Allah kita akan belajar 3 hadis di bab ini. Al-Mu'allif Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, Haddatsana Sulaiman ibnu Dawud Abu Rabi' qala, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud Abu Rabi', dia berkata, Haddatsana Ismail ibnu Zakariyah, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Zakariyah. Qala, dia berkata, Haddatsana Abu Roja', telah menceritakan kepada kami Abu Roja' an Burdin, dari Burdin, an Ma'hul, dari Ma'hul seorang tabi'in, an Wasila ibn Asqa, dari Wasila bin Asqa radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, siapa nama asli Abu Hurairah? Muhammad bin Ismail nama asli Imam Bukhari. Ayo, siapa nama aslinya Abu Hurairah? Jamaah. Abdurrahman banyak. Abdurrahman bin siapa? Yang membedakan binnya itu. Ya, ada sekitar 10 pendapat lebih tentang nama Abu Hurairah. Tapi yang masyhur di dalam hadis cuma satu, Abdurrahman bin Sikhrin. Abdurrahman bin Sikhrin, tapi dia dikenal dengan nama lakopnya. Nama lakop itu nama gelar.
yaitu Abu Hurairah, yang artinya adalah bapaknya kucing kecil. Hurairah artinya kucing kecil, disebabkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu suka dengan yang namanya kucing. Maka Ar-Rasul SAW menjuluki dia dengan Abu Hurairah. Adapun nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sikhrin. Kebiasaan orang-orang Arab terkadang mereka lebih dikenal dengan nama lakopnya. Nama lakop itu artinya gelar. Lebih dikenal dengan nama lakopnya. Semisal Abu Bakar itu bukan nama aslinya. Abu Bakar itu nama lakop dia, julukan dia. Demikian juga dengan Abu Hurairah dan yang lainnya, itu dikenal dengan nama lakopnya atau julukan dia, bukan nama aslinya. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Demikian juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan Yahudi, beliau dikenal dengan nama lakopnya, bukan nama aslinya. Orang-orang Yahudi kalau manggil Nabi tidak pernah memanggil dengan nama Muhammad, tapi memanggil dengan nama lakopnya beliau. Siapa nama lakopnya? Gelarnya? Nah? Abu Ibrahim? Bukan. Abul Qasim. Siapa? Abul Qasim. Makanya orang-orang Yahudi ketika ada salah seorang pendeta mereka yang melakukan zina kalau nggak salah, maka orang-orang Yahudi mengatakan idhab ila Abul Qasim, pergilah engkau kepada Abul Qasim, siapa tahu dia bisa memutuskan perkaramu ini. Siapa tahu dia bisa memutuskan perkaramu ini. Maksudnya adalah siapa tahu kalau kamu pergi ke Abul Qasim, yakni Rasulullah SAW, kamu tidak perlu dirajam karena zinamu, karena mungkin hukumnya berbeda. Ternyata ketika datang kepada Rasulullah SAW, Rasul justru minta, mana kitabmu, mana Tauratmu, aku akan berhukum sebagaimana hukum yang ada di kitabmu. Maka dimintalah dia membaca kitabnya sendiri. Ketika dia melewati ayat tentang rajam, maka enggak dibaca oleh orang-orang Yahudi itu, tapi dilompati. Ayat tentang rajamnya ditutup pakai tangan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan tidak ketahuan oleh Rasul SAW kalau zina itu harus dirajam. Tapi ternyata di belakang Rasul SAW ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam kalau nggak salah. Nah, ternyata dia mengatakan, ya Rasulullah, coba suruh dia buka tangannya itu, baca yang ada di bawah tangannya itu. Nah, ketika dibaca apa yang di bawah tangan, ternyata itu adalah ayat rajam. Sudah dirajam akhirnya sesuai dengan hukum Taurat. Ya subhanallah, itulah orang-orang Yahudi. Benar-benar curangnya itu sampai segitunya, bahkan sejak hari ini di zaman Nabi SAW. Apa kata Rasul SAW tentang tertawa? Rasul mengatakan, akilla ad-dhahik, sedikitkan tertawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalbah. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Sedikitkan tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Dari hadis ini jamaah, kita bisa mengambil kesimpulan hukum bahwa tertawa itu tidak dilarang di dalam Islam. Bahkan Ar-Rasul SAW, beliau juga tertawa. Demikian juga dengan para sahabat radhiyallahu anhu, mereka juga tertawa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, inna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yathakun. Sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga tertawa. Wal imanu fi qulubihim a'damu minal jabal.
akan tetapi iman mereka itu menghujam di hati mereka lebih kuat dibanding gunung. Ini para sahabat. Ketika Ibnu Umar ditanya, apakah para sahabat Nabi tertawa? Kira-kira Pak, menurut panjenengan, kalau ada orang tanya seperti ini, kira-kira dia melihat apa tentang para sahabat itu? Kok sampai dia tanya, apakah para sahabat itu tertawa? Dari ucapan ini Pak, kita bisa simpulkan bahwa kebiasaan para sahabat itu bukan tertawa. Seringnya bukan tertawa. Karena kebiasaan mereka bukan tertawa, maka tanya kepada Ibnu Umar, apakah para sahabat juga tertawa? Barangkali dia melihat para sahabat jarang tertawa. Maka Ibnu Umar mengatakan, inna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yathakun. Iya, para sahabat itu juga tertawa. Tapi harus diingat, walakin wal imanu fi qulubihim a'damu min jabal. Tapi iman mereka itu lebih kuat dibanding gunung. Nah, kita ini kebalikannya, tertawa tapi imannya biasa-biasa saja. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengatakan tertawa itu haram, tapi Nabi mengatakan untuk menyedikitkan tertawa. Karena ada tujuannya. Ketika seseorang banyak tertawa, maka itu bisa mematikan hati dia. Maka Syekh Abdul Razak di sini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan, ad-dhahik huwa martabatul lati at-tali at-tabassum. Dhahik itu, tertawa itu merupakan tingkatan yang lebih tinggi dibanding tersenyum. Al-maksud ad-dhahik bisautin khafid. Yang dimaksud dengan tertawa di sini adalah tertawa dengan terbahak-bahak atau tertawa dengan suara rendah. Kalau terlalu banyak, maka itu bisa mematikan hati. Dan tertawa ini kata Syekh Muhsin, Syekh Abdul Razak, jaiz lakin duna iktsari minhu. Boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Kenapa kok nggak boleh terlalu banyak? Li'anna kathratahu tajlibu al-ghaflah. Karena banyak tertawa itu akan menyebabkan seseorang itu ghaflah, lalai. Wal qalbu yamutu bil ghaflah. Dan hati itu bisa mati disebabkan lalai. Jadi hati itu seperti nyawa jamaah. Kadangkala dia hidup, kadangkala dia sakit, kadangkala dia mati. Untuk bisa mati harus sakit dulu. Yang dianjurkan, yang diharapkan oleh seorang muslim adalah hati yang sehat atau hati yang hidup, atau istilah Al-Qur'annya qalbun salim. Dan inilah hati yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun qalbun marid atau qalbun marad atau qulub al-marad, hati yang sakit, inilah hati yang dipenuhi oleh maksiat kepada Allah. Maksiatnya lebih banyak dibanding ketaatannya. Kalau dia terus berbuat maksiat, maka dia akan menjadi qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau hatinya sudah mati, maka dia akan banyak lalainya. Dia tidak akan bisa menerima kebenaran, tidak akan bisa menerima nasihat. Itulah kenapa Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk menyedikitkan tertawa. Kita baca fikul hadis nomor 1. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dohikahu at-tabassum idza radiya au a'jaba bi syai'in. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertawanya beliau itu adalah tersenyum apabila beliau melihat sesuatu yang diridhoi atau sesuatu yang menakjubkan. Sekali lagi, bukan berarti tertawa itu tidak boleh, tapi yang ada di dalam sunnah, keutamaan yang ada itu tidak ada yang namanya keutamaan tertawa. Saya belum menemui satu hadis pun tentang keutamaan tertawa. Tapi kalau keutamaan tersenyum itu ada.
Di antaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, atau ala wajhi akhika laka shadaqah. Tersenyum di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Demikian juga hadis yang lain dalam Sahih Muslim, sesungguhnya engkau tidak bisa membantu sesama muslim. Kalau engkau tidak bisa membantu sesama muslim, paling tidak engkau membantunya dengan tersenyum. Maka tersenyum ini ada keutamaannya dari Nabi alaihi wasallam. Dan hadis yang lain yang minggu lalu kita belajar, dikatakan sama siapa? Abdullah bin Jarir radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jarir mengatakan Nabi SAW itu kalau ketemu aku selalu tersenyum sejak aku masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan beliau adalah tersenyum, bukan tertawa. Kemudian yang kedua, kasratud dhahik laisat min sifati sholihin li'annaha tumitul qalb. Banyak tertawa itu bukan sifatnya orang-orang soleh. Banyak tertawa itu bukan sifatnya orang-orang khusyuk, karena itu bisa menyebabkan matinya hati. Sedangkan orang-orang soleh itu berusaha untuk menghidupkan hatinya. Maka melakukan perbuatan yang berlawanan dengan perbuatan orang-orang soleh itu tidak boleh, tidak seharusnya kita lakukan. Maka demikian juga para pelawak yang dari malam tujuannya untuk menghibur katanya. Tidak, itu bukan sifatnya orang-orang soleh. Sifatnya orang-orang soleh itu al-waqar, wibawa, as-sakinah, tenang. Seandainya memang tertawa, boleh tertawa, tapi tidak terlalu banyak. Karena banyak tertawa itu bukan sifatnya orang-orang soleh. Dan bahkan bukan termasuk sifatnya seorang talibul ilm. Seorang talibul ilm, penuntut ilmu, di antara penghalang ilmu itu adalah banyak tertawa. Kok bisa, Pak? Kembali kepada urusan hati. Hati itu wi'aul ilm, kata para ulama. Hati itu wadahnya ilmu. Nah, namanya wadah itu harus bersih. Kalau wadahnya kotor, maka isi yang dituangkan ke dalamnya akan kotor. Maka untuk bisa menerima ilmu, maka wi'aknya ini, wadahnya ini harus bersih, sehingga isinya pun bisa masuk dengan bersih. Ketika hati tersebut sakit atau mati bahkan, maka dia akan susah untuk mendapatkan ilmu. Maka sebagaimana dengan lampu, para ulama menganalogikan dengan lampu jamaah. Lampu itu cahayanya terang, tapi kalau wadah kacanya itu kotor atau wadah kaca itu buram, maka percuma cahaya yang terang. Cahaya yang terang tidak berarti apa-apa. Sehingga yang paling penting adalah wadahnya itu. Sehingga lampu yang terang itu pun ketika wadahnya bersih, maka dia akan terang. Itulah Pak, kenapa kalau panjenengan baca kitab bab tentang adab murid, hal pertama yang dicantumkan oleh para imam, bab pertama itu adalah membersihkan hati. Jadi orang belajar agama itu harus membersihkan hati. Berarti harus menjauhi hal-hal yang bisa mengotori hati, dan diantaranya itu termasuk dalam kasratut dhahik. Seorang murid kalau dia banyak tertawa, maka nggak nampak wajahnya bahwa dia seorang murid atau seorang penghafal Quran. Kalau dia banyak tertawa, dia nggak akan bisa hafal Quran. Serius. Kalau seorang penghafal Quran dia banyak tertawa, dia nggak akan bisa hafal Quran, karena otaknya nggak akan fokus, hatinya akan lalai. Sedangkan menghafal Quran itu butuh fokus, butuh hati yang khusyuk. Dan seorang murid penghafal Quran misalkan, kalau dia banyak tertawa, maka dia nggak akan ada bedanya dengan anak-anak lain yang tidak menghafal Quran. Nggak ada bedanya dengan anak-anak lain yang tidak belajar agama. Nggak ada bedanya.
Sedangkan thalibul ilmi itu kata para ulama, dia dituntut untuk beda dengan lainnya. Beda dalam apa? Dalam akhlaknya, kekhusyuannya, dan kewibawaannya. Artinya dia harus menjadi lebih dibanding orang-orang yang tidak belajar. Jangan sampai orang yang nggak belajar itu justru mengalahkan orang yang belajar. Ini penting yang nomor 2 itu. Banyak tertawa itu bukan sifatnya orang-orang soleh. Yang ketiga adalah kasratul khawfi min mu'akhadatillahi wa iqabihi min sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak takut dari adab Allah dan siksa Allah, itu termasuk bagian sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diperintahkan oleh syariat itu bukan banyak tertawa, tapi lawannya yaitu banyak takut. Ini sebagaimana yang kita baca pada pertemuan yang lalu tentang Nabi alaihi salatu wasallam yang mondar-mandir ketika melihat awan mendung. Ini ya, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, innan nasa idza ra'au ghaima farihu." Sesungguhnya manusia itu apabila melihat awan mendung itu mereka bahagia. Roja'an an yakuna fihi al-matar, berharap kalau mau turun hujan. Tapi kebiasaan orang soleh itu banyak takutnya dibanding banyak tertawanya. Maka Rasul SAW mengatakan apa? Ma yu'minni atau ma yu'amminuni ma yu'minni an yakuna fihi adab. Wahai Aisyah, tidak ada yang lebih mengkhawatirkan diriku kecuali awan ini aku khawatir akan turun adab. Uddiba qaumun birriyah, sungguh telah diadab suatu kaum disebabkan angin. Wa qad ra'a qaumun al-adab minhu faqalu hadza aridun mumtiruna, dan kaum yang melihat awan tersebut yang menyangka akan turun hujan, kaum itu mengatakan hadza aridun mumtiruna, ini adalah hujan yang akan turun kepada kita. Ternyata ada. Maka yang disunahkan oleh Ar-Rasul SAW itu adalah banyak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya jamaah, satu hal lagi, banyak tertawa ini adalah sifatnya orang-orang kafir dan sifatnya orang-orang fasik, di mana mereka menertawakan tentang hari kiamat. Maka Allah sindir mereka dalam surat An-Najm. Allah mengatakan watadhakuna wala tabkun, mereka tertawa tapi tidak menangis. Yang dianjurkan dalam Islam adalah banyak menangis. Kalau orang masih bisa nangis, Pak, itu tanda lembutnya hati. Tapi kalau orang sudah nggak bisa nangis, itu berarti hatinya sudah keras. Nangisnya kapan? Nanti kalau ada orang yang wafat baru nangis. Itu pun ada orang yang tidak nangis ketika orang yang disayang itu wafat. Jadi menangis ini adalah tanda lembutnya hati. Kalau orang nggak bisa nangis, maka hatinya sudah keras. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, menangislah. Kalau engkau nggak bisa nangis, maka berusahalah untuk menangis. Dan kebiasaan para ulama salaf itu mereka banyak menangis, bukan banyak tertawa. Didapati oleh sahabatnya Ibrahim An-Nakhai, seorang salaf, setiap hari ketika istrinya masuk ke kamarnya, itu selalu mendapati alas tidurnya itu basah. Basah bukan karena tetesan, benar-benar basah kayak disiram air. Ketika ditanyakan kepada Ibrahim An-Nakhai, dia mengatakan, sesungguhnya itu adalah tangisanku ketika bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tangisan itu bisa membasahi tikar, Pak. Saking banyaknya air mata yang keluar. Itu lembutnya para ulama salaf, hatinya para ulama salaf, hatinya orang-orang soleh. Kok kita jarang nangis, Pak? Karena hati kita sudah
udah keras, dosanya sudah banyak sehingga jarang nangis. Kalau orang-orang soleh zaman dahulu, mereka sering sekali nangis. Bahkan Umar bin Khattab ketika jadi khalifah itu beliau suka sekali menangis. Kenapa? Karena dia khawatir akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Adapun kita berbuat dosa biasa saja. Para sahabat berbuat dosa menangis, semuanya menangis. Karena tangisan yang takut kepada Allah itu akan menjadikan pelakunya dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Hadis 253 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahtin min ashabi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlewat nggih. Hadis 253 An Ibrahim bin Abdullah bin An Abi Hurairah, dari Ibrahim bin Abdullah dari Abu Hurairah anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tuksiru at-tahiq fa inna kasratat tahiq tumitul qalb. Janganlah engkau banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis yang sama dengan hadis yang pertama tadi, cuman bedanya di hadis yang kedua ini Nabi melarang banyak tertawa. Di hadis yang pertama Nabi memerintahkan sedikit tertawa. Dua lafaz tapi satu kesimpulan, yaitu banyak tertawa mematikan hati. Nah, kemudian hadis yang terakhir, hadis ke-254 dari masa tertawa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahtin min ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kumpulan sahabat-sahabatnya, perkumpulan para sahabat. Yadhakuna wa yatahaddatsuna. Nah, pada waktu itu para sahabat sedang tertawa dan sedang bercerita. Biasanya para sahabat kalau berkumpul dan bercerita, itu terkadang mereka membicarakan tentang masa-masa lalu atau masa-masa ketika mereka jahiliyah. Maka Rasul SAW menegur para sahabat. Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah. Bisa dilihat ya Pak, ini panahnya di laptop saya sudah oke, tapi di proyektornya tidak oke karena mungkin efek daripada internet. Tapi bisa dilihat ada lafaz walladzi nafsi biyadi, lau ta'lamuna ma a'lam. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Maksudnya, nggak pantas kalian banyak tertawa, sedangkan kalian itu di depan sana itu ada sesuatu yang sangat berat. Udah tahu akan menghadapi musibah kok banyak tertawa. Begitu kata Rasul SAW. Niscaya kalian akan banyak tertawa, akan sedikit tertawa. Wal bakaitum katsiran, wala bakaitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Summan sorofa wa abakal qaum. Loh, ini lihat lembutnya hati seseorang Pak, hanya mendengar ucapan ini. Summan sorofa, maka para sahabat pun bubar pergi. Wa abakal qaum, dan mereka langsung nangis. Padahal hanya mendengar ucapan ini. Nih Pak, kita sekarang yang baca ucapan ini, ada yang nangis? Tidak ada, ya kan? Merem iya. Nangis tidak ada. Para sahabat 28, apa kata mereka? Sebuah wasiat, wajilat minhal qulub, yang menggetarkan hati, wadarafat minhal uyun, dan wasiat yang menjadikan
mata ini bercucuran air mata. Hanya mendengar suatu wasiat. Bahkan ini yang lebih Masya Allah, yang lebih takjub adalah hanya mendengar Nabi mengatakan hal seperti itu bisa membuat mereka bubar dan justru menangis. Wa auhallahu azza wa jalla ilaihi, maka Allah azza wa jalla mewahyukan kepada Rasul SAW. Itu ya, kelihatan. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, lam tuqannitu ibadi, lima tuqannitu ibadi, mengapa engkau menjadikan hamba-hambaku putus asa dengan ucapanmu tadi itu. Faraja'an Nabi SAW faqala, maka Rasul pun kembali lagi dan mengatakan, absyiru, berbahagialah kalian, wasaddidu, dan istiqomahlah kalian dalam menghadapi kehidupan ini, waqaribu, dan mendekatlah. Hadis ini Pak, dia punya hadis lengkap dalam Sahihain, yaitu Rasul SAW waktu itu mengatakan, uridat alayya al-jannah wan nar, dinampakkan kepadaku surga dan neraka. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarri, maka aku tidak pernah melihat sesuatu dari kebaikan dan kejelekan setelah hari ini, setelah kelihatan surga dan neraka. Kemudian Rasul mengatakan, wallati nafsi biyadi, seperti hadis yang di depan itu, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maksudnya kalian tahu apa yang aku lihat tadi dari surga dan neraka, tadhikum qalilan, kalian bakal sedikit tertawa, wala bakaitum katsiran, dan kalian bakal banyak menangis. Maka Anas bin Malik mengatakan mengomentari hadis tadi. Anas mengatakan, fama ata ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumun asyaddu minhu, maka tidak ada satu hari pun yang pernah dilalui oleh para sahabat Nabi SAW yang lebih berat dibanding hari tersebut. Hari apa itu Pak? Hari di mana Rasul mengatakan itu. Ternyata yang membuat harinya para sahabat itu bukan hari ketika mereka perang, tapi hari ketika Nabi mengatakan la tuhiktum qalilan wala bagaitum katsiran. Hari ketika Nabi mengatakan kau sedikitkan tertawa dan banyak menangis. Ghattau ru'usahum walahum hanin, kata Anas bin Malik. Mereka itu ghattau ru'usahum, memegang kepala-kepala mereka begini, menutup kepala-kepala mereka. Walahum hanin, dan mereka pergi dalam keadaan menangis. Ini hari terberatnya para sahabat, kata Anas bin Malik. Fama ata al ashabi Rasulillah SAW yaumun asyaddu minhu, tidak ada satupun hari yang datang kepada para sahabat Nabi SAW yang lebih berat dibanding hari tersebut. Luar biasa. Kita yang baca hadis biasa saja. Kalau salaf gimana Pak? Kalau para salaf gimana? Imam Malik bin Anas, idza dzukira indahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam baka, menangis. Malik bin Anas. Ja'far as-Shadiq atau Ja'far bin Muhammad, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di kitabnya para ulama itu, idza dzukira indahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam baka. Kalau dia dengar nama Nabi SAW itu dia nangis. Ini para salaf dahulu, dengar namanya doang itu sudah nangis. Sa'id al-Musayyab, dia sakit. Kemudian dia diminta untuk membacakan hadis. Maka Sa'id al-Musayyab mengatakan, dudukkan aku. Fa inni, sesungguhnya aku la uhibbu an uhadditha haditha Rasulillah SAW wa ana muttaji'un, karena aku tidak suka kalau aku membaca hadis dalam keadaan tidur. Kenapa? Takdim li Rasulillah SAW, untuk memuliakan
Rasul SAW. Karena memuliakan Rasul itu tetap berlaku meskipun beliau sudah wafat. Demikian juga Imam Malik bin Anas ketika mengisi majelis hadis, maka wajahnya memerah. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, kenapa kok wajahnya berubah? Dia mengatakan, sesungguhnya kalajengking telah menyengatku sebanyak 18 kali. Itu dikisahkan dalam kitab biografi para ulama madhab Maliki, yaitu Tartibul Madarik, ada kitabnya di atas. Dia ngisi kajian hadis, majelis hadis, sampai berubah wajahnya, itu karena disengat kalajengking berapa kali? 18 kali, dan dia nggak gerak. Ditanya kenapa kok nggak gerak? Malik bin Anas mengatakan li ta'dimi hadithi Rasul SAW, untuk memuliakan hadisnya Rasul SAW. Jadi mereka menganggap hadis itu seakan-akan Nabi itu ada di hadapan mereka. Nabinya udah wafat, hanya sekedar tulisan, hafalan, bacaan begitu kan. Tapi hati mereka menganggap bahwasanya hadis itu seakan-akan Nabi ngomong di depan mereka. Maka nggak pantas kalau di depannya Nabi dia banyak gerak. Itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Dan itu ada di adab-adab para thalibul ilmi. Kitab-kitab adab murid itu pasti ada bagaimana seorang murid itu harus memuliakan hadis Nabi alaihi wasallam. Banyak para salaf yang ketika disebutkan nama Nabi itu mereka menangis, hanya disebutkan namanya doang. Kita baca hadis fikihnya. Lau ta'lamuna ma a'lam, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Maksudnya adalah min iqabillahi lil usati wa syiddatil munaqashati yaumal hisab, yaitu beratnya siksaan Allah bagi pelaku maksiat dan beratnya ujian Allah pada hari kiamat nanti, pada hisab nanti. Itu maksudnya. Masa kamu nggak tahu sih hari itu hari berat? Kalau hari itu hari yang berat, kenapa kamu banyak tertawa? Itu maksudnya Nabi alaihissalam. Tapi absyiru, berbahagialah. Maksudnya apa? Annallaha radiyalakum al-qalil minal amali wa yu'tikum alaihil katsir minal ajri. Bahwasannya Allah ridho terhadap kalian, di mana Allah itu membalas amal yang sedikit. Bahwasannya Allah ridho terhadap kalian dengan sedikitnya amal, dan dengan sedikitnya amal ini Allah akan memberi kalian pahala yang banyak. Di antara keistimewaan kaum muslimin adalah kaum muslimin itu dia beramal sedikit tapi diberi oleh Allah pahala yang banyak, tergantung keikhlasan dia. Itu keistimewaan kaum muslimin. Saddidu, istiqomahlah. Maksudnya adalah ini ya, ketemu ya. Alzimu as-saddad wa huwa as-sawabu min ghairi ifratin wala tafritin. Yaitu senantiasalah engkau istiqomah. Istiqomah adalah engkau tetap berada di atas kebenaran tanpa ifrat dan tanpa tafrid, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan, pertengahan saja. Qala al-lugha, ahli bahasa mengatakan as-sadat at-tawassut. Sadat itu artinya at-tawassut. Apa tawassut jamaah? Pertengahan. Enggak terlalu banyak, enggak terlalu sedikit, yang penting istiqomah. Itu namanya sadat. Saya pernah mengajarkan doa ke panjenengan, masih ingat doanya Nabi kepada yang diajarkan oleh Ali kepada Ali tentang sadat ini. Allahumma Rasul mengatakan dalam Sahihain, ya Ali, wahai Ali, kul, katakanlah Allahumma saddidni wa tsabbitni. Ya Allah, Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku, wa saddidni, dan istiqomahlah aku, istiqomahkanlah aku. Ini doa penting untuk diulang-ulang, Pak. Karena panjenengan butuh yang namanya istiqomah. Dalam hal apa? Ya yang paling besar jamaah dalam hal Islam.
panjenengan nggak pengen istiqomah di atas Islam sampai wafat. Kalau orang nggak istiqomah di atas Islam sampai wafat, apa yang terjadi? Nanti mati dalam keadaan kafir, nggak istiqomah. Ya, ini doa patut diulang-ulang. Allahumma hdini wasaddidni. Gampang sekali, pendek, tapi maknanya luas. Allahumma hdini, ya Allah berikan aku hidayah, wasaddidni. Ini doanya Nabi diajarkan ke siapa? Ali. Waqaribu, dan mendekatlah, maksudnya adalah illam tastati'u al-ahda bil akmal. Kalau engkau tidak bisa melakukan amal tersebut secara sempurna, fa'malu bima yuqarribu minhu, maka kerjakanlah yang mendekati sempurna. Kalau panjenengan tidak bisa baca 1 juz, maka bacalah setengah juz. Gitu. Kalau panjenengan nggak bisa baca setengah juz, bacalah yang kurang dari setengah juz, 4 lembar kah, 3 lembar kah. Kalau nggak bisa juga, bacalah 1 lembar. 1 lembar nggak bisa juga, maka bacalah 1 baris. Nah, begitu. Itu maksudnya. Waqaribu, mendekatlah. Kalau engkau tidak bisa melakukan amal secara sempurna, maka kerjakanlah amal yang mendekati sempurna. Jangan ditinggalkan amalnya, tetap dikerjakan meskipun mendekati sempurna. Tapi saya rasa fikih hadisnya nggak perlu kita baca karena udah termasuk di bagian atas. Tapi satu aja ini yang sesuai dengan topik, yang nomor 1 itu di hadis ini, fihi takhfifu an-dhahik wal iltifati ila istidadi yaumil qiyamah. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa perintah atau mungkin anjuran at-takhfif untuk menyedikitkan atau meringankan an-dhahik, tertawa, meringankan tertawa, wal iltifati ilal istidad, dan sudah beralih pandangan menuju persiapan untuk hari kiamat. Nggak ada yang namanya orang persiapan ketawa-ketawa, itu nggak ada, Pak. Orang kalau sudah, jangankan persiapan hari kiamat, persiapan safar saja orang itu serius, Pak. Masukkan baju, ngecek semua barang-barang yang ada, serius. Nggak ada orang persiapan sambil tertawa-tertawa. Ini saya beri 4 saja. Di antara faktor yang bisa membuat hati itu mati, yang pertama adalah banyak bicara dan banyak makan, Pak. Orang kalau banyak makan itu hatinya bisa mati. Kata Bishr bin Harith, 2 hal yang bisa mengeraskan hati adalah banyak bicara dan banyak makan. Dan tentu banyak makan bukan sifatnya orang-orang soleh. Justru kalau antum baca biografi orang-orang soleh, mereka justru menyedikitkan makan. Justru menyedikitkan makan dan menyedikitkan bicara. Bahkan mereka menulis di antara kunci seorang thalibul ilmi adalah tidak banyak makan. Itu ada di kitab-kitab mereka tentang adab. Yang kedua adalah banyak melakukan dosa, membuat hati itu mati. Ini sesuai dengan hadis, innal mu'min idza atna badan bab nukta fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang mukmin kalau dia melakukan suatu dosa akan ditulis dalam hatinya itu nukta sauda, 1 titik hitam. Fa in taba wastaghfara, kalau misalkan dia bertobat dan dia minta ampun, akan dihapus titik hitamnya. Fa in zada zadat, kalau dia nambah dosanya, maka zadat, ditambah juga titik hitamnya itu sampai hatinya menjadi hitam. Yang ketiga adalah musik. Ini saya bawakan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-ghina'u yunbitun nifaq. Itu bukan pakai tok ya, harusnya pakai ta. Al-ghina, musik, yunbitun nifaqa fil qalbi, itu bisa menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Dan yang keempat, ini ucapan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, 5 hal yang membuat
hati itu mati? Yang pertama, bergaul dengan orang yang enggak soleh, itu hati akan mati, Pak. Banyak angan-angan, banyak berangan-angan, maksudnya angan-angan kosong, angan-angan tentang dunia. Andai rumahku besar, andai aku menikah dengan fulan, andai. Banyak angan-angan membuat hati itu lalai, bergantung kepada selain Allah. Ini kesyirikan. Kekenyangan, nah tuh, kekenyangan. Kata Ibnu Qayyim, kekenyangan itu membuat hati itu mati. Antum bisa tulis itu, referensinya di Madarijus Salikin jilid 1 halaman sekitar 160-an kalau nggak salah. Itu kitab saya. Kalau beda cetakan tentu beda halaman. Kekenyangan itu bisa membuat hati itu mati. Buktinya apa? Orang kalau kenyang ibadah semangat apa malas? Malas. Nggak ada orang kenyang ibadah semangat. Lihat orang puasa, kalau buka puasa kekenyangan, malas dia. Mau rukuk nggak bisa, sujud nggak bisa, baca Al-Fatihah kan nggak ada nafasnya. Yang terakhir banyak tidur. Orang banyak tidur itu malah sakit atau malah sehat? Malah sakit, karena sendi-sendinya tidak bergerak. Makanya orang sakit lama di tempat tidur itu kadang-kala sama perawatnya digerak-gerakin tangan-tangannya biar nggak kaku. Demikian juga kata orang-orang, kenapa kok kita dulu, Pak, zaman kita kecil itu kok sehat-sehat, padahal makanan kita ya aneh-aneh. Tapi di zaman sekarang itu kok banyak anak penyakitan. Jawabannya simpel, karena anak zaman dulu itu banyak geraknya. Anak zaman sekarang itu mager. Mager itu apa, Pak? Malas gerak, tinggal pegang gadget, tidur berjam-jam. Kita zaman kecil dulu hari Minggu jam 7 keluar rumah, sore baru balik. Gerak kita berapa jam itu? Layangan, lari-lari dan sebagainya. Jam 7 keluar rumah, sore baru balik. Sehat, bener-bener sehat. Nah, ini beneran zaman Ibnu Qayyim itu, banyak tidur itu bisa mematikan hati, bikin malas. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.